107,7 FM Radio Jalas Veva Jaimai. Selamat pagi menjelang siang, Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Senang sekali saya Erjun Samudra dapat menjumpai Anda kembali. Tentunya di setiap awal pekan Senin pukul 10 sampai 11 program Silent News Bincang-Bincang bersama dengan narasumber. Dan tentunya menghadirkan berbagai informasi aktual seputar kemaritiman, pertahanan, dan pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Edisi kali ini sangat istimewa Jajamers. Bertepatan dengan peringatan 1 tahun berdirinya salah satu komando daerah Angkatan Laut yang berada di Jakarta, yaitu adalah Kodera 3. Mengusung tema peringatan 1 tahun Kodera 3, garda terdepan, menjaga maritim, menegakkan hukum, menyokong kesejahteraan rakyat. Kita akan berbincang-bincang. Telah hadir bersama dengan kami di sini Bapak Asop dan Kodera 3, Kolonel Laut Pelaut Boy Yopi Hamel MTR Hanla MM. Selamat pagi menjelang siang Bapak Asop dan Kodera 3. Selamat pagi Bang Erjun. Ya, senang sekali. Kalau saya seringkali membaca berita nih, nama Bapak tak asing lagi ya. Seringkali muncul di beberapa berita-berita, terutama dari kegiatan yang dilaksanakan di Kodera 3 Jakarta. Oke, hari ini kita akan mengusung tema peringatan 1 tahun Kodera 3, garda terdepan menjaga maritim, menegakkan hukum, dan menyokong kesejahteraan rakyat. Pertama-tama pastinya kita mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Kodera 3 Jakarta. Nah, mungkin di awal sebelum kita menyapa Jajamers semuanya, nggak ada salahnya kalau kita berkenalan dulu dengan narasumber kita Jajamers. Ada Kolonel Boy Yopi Hamel. Silakan untuk perkenalannya diri Bapak Asop dan Kodera 3. Terima kasih Bang Erjun. Suatu kehormatan bagi kami untuk hadir di sini. Kami Kolonel Laut Boy Yopi Hamel saat ini sedang menjabat sebagai asisten operasi Komandan Kodera 3. Kami AL 46 tahun 2000. Baik. Tentunya jabatan Asop itu Kodera 3 sangat banyak kegiatannya Bapak ya. Terkait juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kodera 3. Nah, terkait juga dengan Kodera 3 ini, banyak masyarakat yang bertanya mengapa Lantamal 3 yang dahulu ya namanya, sekarang berubah menjadi Kodera 3. Apa yang melatar belakangi dari perubahan nama tersebut? Silakan Bapak Asop dan Kodera 3. Jadi transformasi ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan nasional. Kalau kita sederhanakan untuk masyarakat, perubahan dari Lantamal menjadi Koderal bukan sekedar perubahan nama atau pergantian papan nama saja, Bang Erjun. Jadi ini adalah transformasi kemampuan organisasi untuk menjawab tuntutan lingkungan strategis yang semakin kompleks. Jadi pada tanggal 10 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto meresmikan validasi organisasi TNI yang meliputi pembentukan 14 Koderal, 6 Kodam baru, dan 3 Kodau sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan pertahanan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian bagi TNI Angkatan Laut, perubahan Lantamal menjadi Koderal bukan sekedar pergantian organisasi, tapi ada peningkatan fungsi, kewenangan, dan kemampuan operasional. Jadi sebelumnya Lantamal lebih berfokus sebagai pangkalan dukungan logistik melalui fungsi 5R, ada rebase, refuel, replacement, repair, dan rest atau recreation. Kalau dulu masyarakat lebih banyak melihat pangkalan sebagai tempat kapal bersandar ya, mungkin kalau kita sering lihat di pangkalan-pangkalan sebelumnya. Kemudian ada pengisian bahan bakar, pemeliharaan, mendukung dukungan logistik. Jadi masyarakat bisa melihat bahwa Koderal adalah salah satu simpul kehadiran negara di wilayah maritim. Kini Koderal memiliki tanggung jawab yang jauh lebih luas, yang membina kekuatan maritim, menyelenggarakan pertahanan pangkalan dan pertahanan pantai, melaksanakan operasi keamanan laut, pendukung penegakan hukum di laut, kemudian ada pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Tentu saja ada sinergi penegakan hukum dengan berbagai instansi di
kementerian, lembaga, kemudian TNI Polri, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. Selain itu, secara struktur organisasi, ini diperkuat melalui pembentukan tadi yang saya sampaikan, ada Satuan Pertahanan Pantai. Tentu ada peningkatan kemampuan tempur, jadi kita bisa melaksanakan operasi secara mandiri, sebagaimana sudah diberikan pimpinan kepada Koderal untuk bisa melaksanakan operasi sesuai dengan tugas pokok yang diberikan kepada kami. Dengan demikian, Koderal 3 menjadi komando kewilayahan maritim yang lebih siap menghadapi dinamika ancaman di wilayah strategis, khususnya kalau kita di wilayah kerja kita ini tidak hanya di Jakarta, Pak Gerjun. Kalau Koderal 3 itu ada Babel, Lanal Babel, kemudian Lanal Palembang yang sampai wilayah kerja juga sampai di Jambi. Di bawahnya ada Lanal Lampung, kemudian Lanal Banten, Lanal Bandung, dan Cirebon. Jadi Koderal 3 itu bukan Koderal 3 Jakarta, tapi Koderal 3 yang memiliki wilayah kerja yang luas. Baik. Demikian. Wilayah kewenangannya ya. Ya, Jadi betul. tadi setelah Bapak sampaikan perubahan dari yang namanya dulu Lantamal ya, melaksanakan kegiatan 5R tadi, sekarang ditambah ada untuk peningkatan kemampuan, ada pembentukan Satuan Pertahanan Pantai, kemudian juga ada peningkatan kemampuan tempur, dan juga sekarang dipimpin oleh Perwira TNI Angkatan Laut Bintang 2. Ya, secara struktur organisasi ada untuk kepangkatan, untuk komandannya jadi Bintang 2, kemudian beberapa asisten naik jabatannya, sekaligus untuk para kadis-kadis yang sebelumnya letkol menjadi kolonel. Jadi cakupan pekerjaannya lebih kompleks ini, Pak. Baik. Berarti dari Koderal 1 sampai 14 hari ini semua? Ya, betul. Semua merayakan secara terpusat di Makassar. Oh, terpusat di Makassar ya? Betul. Kalau untuk Koderal 3 sendiri sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, Bapak ya? Jadi sebelumnya ada kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, kemudian pembagian sembako, nanti akan ada pemberian penghargaan terhadap prajurit-prajurit yang berprestasi, baik itu secara pelaksanaan tugas maupun di bidang olahraga dan bidang lainnya. Ada ziarah juga itu, Pak, kemarin kita melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Baik. Itu adalah salah satu rangkaian kegiatannya. Jadi kalau kita kembali lagi ke jawaban Bapak tadi sebelumnya, bahwa memang ada perubahan terkait juga dengan organisasi, validasi organisasi, tentunya ada perubahan dari tugas dan fungsi, kemudian juga pimpinannya. Nah, kalau kita lihat berarti tantangan ini sesuai dengan tantangan zaman Bapak ya, karena kan tidak hanya memperkuat organisasi, namun juga meningkatkan kesiapan menghadapi dinamika keamanan maritim yang terus berkembang. Saat ini kan posisinya berada di Ancol, Bapak ya, di Gunung Sahari. Gunung Sahari. Nah, bagaimana untuk menjawab tentang hal tersebut? Nah, khususnya ini dalam rangka kita masuk ke penegakan hukum dan keamanan. Kalau kita lihat tadi Bapak sampaikan wilayah kerjanya sampai ke Bangka Belitung. Wah, luar biasa jauh juga ya. Sampai tadi ada, kalau di Jawa sendiri ini kurang lebih sampai Cirebon, Tegal. Tegal masuk ke Koderal 5. Koderal 5 ya. Cirebon, Bandung, Banten, Lampung, Palembang, kemudian Bangka Belitung. Untuk Palembang sendiri itu wilayah kerjanya sampai di Jambi itu, Pak. Terkait juga dengan hal tersebut nih, kalau kita lihat lagi, tadi kan Bapak sampaikan merupakan salah satu juga, kalau kita tahu bahwa di sini ada jalur tersibuk, ya. Tentunya dalam rangka menjaga keamanan tersebut, nah keberhasilan apa saja yang sudah dicapai oleh Koderal 3 selama 1 tahun terakhir ini, Bapak? Jadi wilayah Koderal 3 ini kan merupakan, kalau bisa dibilang, pintu gerbang ekonomi nasional. Karena kita ini merupakan penyangga ibu kota nih, posisi yang sangat strategis berada di wilayah ibu kota, wilayah ibu kota negara ya. Jadi keamanan laut menjadi sangat prioritas bagi kami. Kemudian ada beberapa kasus yang memang cukup menonjol dalam setahun ini, misalnya
pengungkapan narkotika jenis sabu, ada Hmm. sekitar 10.344 kg Hmm. di Pelabuhan Tanjung Priuk Hmm. yang dilakukan melalui sinergi pengamanan pelabuhan. Hmm. Kemudian barang bukti tersebut diperkirakan bernilai sekitar 10,65 miliar. Hmm. Wah, bayangkan Pak, duit Hmm. sebanyak itu ya. Iya. Kemudian ada penggagalan penyelundupan sekitar 74 ton arang bakau. Hmm. Nah, ini kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat karena mungkin masyarakat melihat arang bakau hanya sebagai komoditas. Padahal di baliknya ada persoalan lingkungan nih Pak. Hmm. Jadi dari kasus tersebut, produksi arang bakau dalam jumlah bisa diperkirakan 1.400 sampai 1.500 pohon bakau dewasa. Gitu. Jadi penebangannya sekitar sampai situ Pak. Jadi artinya kalau kita biarkan ini dampaknya bukan hanya kepada negara, tapi juga kepada ekosistem dan masyarakat pesisir. Ada pula penindakan terhadap komoditas sumber daya alam seperti timah dan mineral lainnya. Ini ada beberapa kali penangkapan pengamanan pasir timah yang kita amankan melalui jalur laut masuk ke wilayah Jakarta, yang mungkin kalau kita kembangkan bisa luas ini cara operasi mereka untuk menyelundupkan kekayaan alam kita sampai ke luar negeri ya Pak. Kemudian kemarin itu mengamankan ratusan ton pasir timah ya, serta ada yang sudah bentuk logam juga, dan tanah jarang. Untuk daerah lain sampai ada mengamankan penyelundupan tanah jarang itu yang berhasil selamatkan sampai 173,6 miliar. Jadi bagi kami ini penegakan hukum di laut itu bukan sekedar beberapa kasus atau beberapa orang yang kami tangkap, berapa ton barang yang kami sita. Ya, lebih penting adalah apa yang kita selamatkan nih Pak. Jadi kita menyelamatkan sumber daya alam, penerimaan negara, lingkungan, keselamatan masyarakat, dan masa depan generasi berikutnya. Dan seluruh keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi yang erat dengan beberapa instansi terkait, ada bea cukai, kepolisian, Forkompinda, dan instansi maritim lainnya. Demikian Pak. Baik. Yang sering kali kita juga lihat ya, dari keberhasilan tersebut mengungkap untuk penggagalan penyelundupan balpres Bapak ya. Betul. Terus kemudian juga ada benih-benih lobster. Itu semuanya tuh didukung oleh unsur-unsur dari Kodaerah 3 yang bekerja sama dengan ada instansi terkait juga lainnya. Ada, betul Pak. Ada bea cukai, ada di unsur maritim, di wilayah maritim ini ada kepolisian, kemudian ada kejaksaan juga, kita kerjasama, kemudian Kementerian SDM, Energi juga kita berkolaborasi, yang semuanya adalah untuk menyelamatkan aset-aset negara Pak. Baik. Dan tentunya kita juga memberikan apresiasi untuk Kodaerah 3 beserta unsur-unsurnya yang telah berhasil menyelamatkan juga tentunya dari para penyelundup narkotika, kemudian juga ada penyelundupan pasir timah ilegal. Nah, ini menjadi salah satu yang sering kali kita baca nih Bapak nih. Ya. Baik. Sering tampil ya Pak gitu ya? Iya, betul sekali. Saya tampil aja itu Pak. Iya. Numpang tampil Itu saja. juga menjadi salah satu juga apresiasi loh, catatan apresiasi yang luar biasa. Kan kemarin kan juga Bapak dan Komandan Kodaerah juga baru saja melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait hal tersebut ya. Nah, itu juga ada peran pastinya ASOP dan Kodaerah 3 di belakangnya. Nah, kami sebagai apa istilahnya, pendukung tugas komandan. Jadi beberapa komandan memiliki unsur pembantu, unsur pelaksana, kami ada unsur pembantu komandan, ada asisten operasi, ada asisten intelijen, semua saling bahu-membahu untuk saling membantu supaya tugas-tugas yang diberikan kepada negara, dari tugas diberikan kepada TNI dan TNI Angkatan Laut bisa kami laksanakan secara optimal dan bisa kami pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Baik. Dan tentunya itu sudah bisa kita lihat ya, baik di media sosial, media elektronik, ataupun juga di media lainnya. Nah, terakhir berarti ini artinya Bapak keberhasilan tersebut bukan hanya tentang penindakan, namun juga bentuk perlindungan negara ya, terhadap sumber daya alam perekonomian nasional dan keselamatan rakyat. Bagaimana Bapak lihat ini? Ya betul sekali. Jadi
Kami percaya bahwa keamanan laut merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Karena itu, Kodarel 3 akan terus hadir secara profesional, responsif, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Baik, baik. Nah, Jajamer 107,7 FM memang itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh Asop dan Kodera 3. Ya. Oke, Jajamer 107,7 FM, jangan kemana-mana, kita akan break sejenak. Jadi, kita akan kembali bersama dengan narasumber kami di sini, Asop dan Kodera 3, Kolonel Laut Pelaut Boy Yopi Hamel, tentunya di program Jajamar 107,7 FM Radio Jelas Veva Jaimahe, masih bersama dengan saya Jun Samudra dan juga ada Bapak Asop dan Kodera 3, Kolonel Laut Pelaut Boy Yopi Hamel, tentunya seputar dari tugas Kodera 3. Nah, Jajamar, Bapak Asop dan Kodera 3 kan kita suka lihat atau suka mendengar Kodera 3 menerima kedatangan kapal-kapal perang dari negara-negara sahabat. Nah, kedatangan kapal tersebut itu tentunya selain ada beberapa dalam rangka latihan bersama. Dan nah, ini peran dari Bapak Asop dan Kodera 3 ini tentunya sangat banyak ya di sana. Betul. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kepada Jajamers kita ini bagaimana penerimaannya dan juga biasanya kan ada tujuannya. Ya. Silakan Bapak Asop dan Kodera 3. Jadi kalau kunjungan kapal asing ke negara kita itu tentu sudah ada agenda dari negara tersebut, kemudian disampaikan ke negara kita, baik itu dia sebagai persinggahan dalam pelaksanaan tugas operasinya dia, atau ada kegiatan seperti latihan bersama yang mungkin harus datang ke negara kita. Jadi kami di sini sebagai Asop dan Kodera 3 sebagai fungsi pangkalan yang kami jalankan. Tentu itu merupakan bagian dari langkah diplomasi. Kami mewakili Bapak Kasal, menyambut mereka, memberikan sambutan yang baik, memberikan gambaran bahwa negara kita aman untuk dikunjungi. Beberapa kegiatan yang kami laksanakan, kalau ada kunjungan kapal asing, penerimaan kapal asing itu sendiri, nanti di dalamnya itu ada rangkaian kegiatan tuh Pak, ada sambutan, kemudian kita menunjukkan penyambutan lewat tari-tarian yang kita punya ya. Jadi kemudian mereka akan melaksanakan kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah. Kemudian mereka akan melaksanakan kunjungan ke para pangkotama atau para pejabat utama yang ada di Angkatan Laut. Nanti kita juga menyiapkan tempat rekreasi atau olahraga bersama tuh. Kita sering itu melaksanakan olahraga bersama tuh Pak. Kalau bisa dilihat di beberapa tampilan media sosial kami itu ada sepak bola, ada bola voli. Itu kemarin kami seperti meskipun tidak ikut Piala Dunia tuh Pak, kita melawan Inggris kemarin itu. Mewakili Indonesia ya, Pak. Kami sempat lihat juga. Iya. Ya itulah. Jadi kami menjalankan fungsi pangkalan sekaligus sebagai fungsi diplomasi Angkatan Laut, Pak. Baik, baik. Dan saya sangat setuju bahwa itu memang peran diplomasi yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut. Kalau kemarin main sepak bola dengan Inggris, menang apa kalah, Pak? Kalau saya bilang itu kita harus menang sih Pak. Kalau hasil akhir belum tentu. Pokoknya semangat deh. Semangat dulu. Itu kan dalam rangka juga menjamu dari para pas Piala Dunia itu Pak. ABK kapal tersebut ya. Baik, baik. Nah, ini kan kalau kita lihat posisi dari Kodera 3 tadi Bapak sampaikan berada di Gunung Sari Bapak ya. Betul. Di mana daerah tersebut sangat dekat dengan yang namanya Ancol, kemudian juga ada dekat juga dengan masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau kita lihat lagi tentang tugas dan juga fungsi dari Kodera 3 tersebut. Ini hubungannya dengan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Belum lama ini pada saat banjir, saya lihat di sana sempat prajurit Kodera 3 membantu masyarakat atau para pengguna kendaraan yang terlibat banjir di sana. Betul. Belum lagi kemudian juga ada pada saat kebakaran, kemudian juga dan lainnya termasuk SAR. Nah,
Bagaimana bentuk nyata pengabdian Kodera 3 dalam, mendukung program pemerintah dan juga kesejahteraan masyarakat? Silakan Bapak Asop Ya, dan Kodera 3. jadi kehadiran Koderal 3 itu Hmm, tidak hanya diwujudkan melalui tugas-tugas patroli, hmm, operasi keamanan. Di kami juga sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan, hmm, ada beberapa tindakan yang harus kami hmm, laksanakan semacam kepedulian terhadap lingkungan sekitar, baik itu bencana alam atau perlu penanganan khusus sehingga hmm, kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami juga mendukung program Astacita Presiden, nanti yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. hmm, Tugas-tugas yang kita laksanakan ini memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat nih Pak. hmm, hmm, Jadi memang hubungannya sangat erat. hmm, Bayangkan apabila seorang nelayan melaut hmm, tapi tidak merasa aman. Bayangkan apabila jalur distribusi barang terganggu karena hmm, kejahatan di laut. hmm, Bayangkan sumber daya laut dijara. Atau lingkungan seperti hutan mangrove dirusak secara hmm, masif. Jadi semua itu pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat. Jadi menjaga keamanan laut, menjaga melaksanakan tugas-tugas yang kita laksanakan sebenarnya adalah bagian dari menjaga kesejahteraan masyarakat. Kalau laut aman, hmm, nelayan bisa bekerja. hmm, Kalau jalur pelayaran aman, tentu distribusi ekonomi juga bisa berjalan dengan baik. hmm. Kalau sumber daya alam dijaga, negara dan masyarakat mendapatkan manfaat. Nah, kalau lingkungan pesisir terlindungi, Ya, kemudian masyarakat memiliki masa depan yang lebih baik. Karena itu kami melihat tugas-tugas macam operasi, baik itu keamanan laut atau hmm, tugas lainnya sebagai tugas memberikan rasa keamanan, tapi juga sebagai investasi bagi masa depan bangsa. hmm, Hasilnya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan atau membantu masyarakat di sekitar kita. hmm. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang rutin nih Pak yang kita Iya, laksanakan, semacam bakti hmm, kesehatan, kemudian bersih-bersih pesisir nih Pak ya. hmm, Kemudian ada apabila ada keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan hmm. maupun bantuan sosial kita berikan. Kami berharap kehadiran TNI Angkatan Laut khususnya dengan adanya Koderal ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pak. Baik, baik. Saya sangat setuju bahwa inilah memang wajah TNI Angkatan Laut yang selalu hadir, tidak hanya menjaga kedaulatan, tapi juga memberikan Betul. manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, kalau sebabnya kita lihat memang kondisi apa namanya wilayah kerja dari Kodera 3 ini tadi Bapak sampaikan memberikan pelaksanaan apa namanya bakti kesehatan dan juga bakti sosial, Ya, memberikan perhatian kepada masyarakat pesisir. Seringkali juga dilaksanakan di kawasan Tanjung ya, Pasir kalau Bapak ya. ya betul betul. Baik, baik. Nah, kegiatan tersebut dilaksanakan di sana. Kalau hubungannya dengan apa namanya Kampung Bahari Nusantara di Ah, sana di mana Bapak? kalau sekarang kampung apa ya, kita kalau programnya teritorial dari Kampung Bahari. Hmm, Ini dalamnya ada beberapa segmen tuh Pak. hmm, Baik itu untuk eh, membantu hmm, masyarakat pesisir untuk bisa melaksanakan apa ya, pekerjaan dia sehari-hari. hmm, Kita juga membantu beberapa fasilitas hmm, bagi masyarakat pesisir, baik itu sarana ibadah, hmm. mungkin bisa juga sarana-sarana pendidikan, sampai ke sarana olahraga. Jadi kehadiran kita di masyarakat pesisir itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Hmm, sekitar hmm, saat itu. baik, Sehingga mereka pun bisa selain merasa aman, merasa nyaman, dan bisa menatap masa depan lebih baik lah, Pak. baik. Gitu. Kehadiran prajurit TNI Angkatan Laut dari Kodera 3 tentunya kami harapkan juga sangat bermanfaat dan juga banyak memberikan manfaat dari pelatihan-pelatihan seperti bakti Betul. sosial dan bakti kesehatan yang diberikan untuk masyarakat pesisir. Baik, Bapak Asop dan Kodera 3, Kolonel Boyopi Hamel, sebelum kita akhir di ujung perjumpaan kita di pagi hari ini menjelang siang ya, silakan kami juga memberikan kesempatan bagi Bapak untuk menyampaikan pesan kepada seluruh prajurit dan juga pendengar Radio Jelas PPJ. Baik, Silakan Bapak Boy. kami mewakili Komandan Korea 3 kepada seluruh prajurit Korea 3, saya ingin menyampaikan
bahwa seragam yang kita kenakan adalah amanah nih Pak. Jadi setiap apa yang kita laksanakan, setiap tugas operasi yang kita laksanakan, setiap tindakan yang kita lakukan di lapangan membawa nama TNI Angkatan Laut dan membawa nama negara. Karena itu, terus tingkatkan profesionalisme, disiplin, loyalitas, kemampuan operasi, dan soliditas. Jadilah prajurit yang tegas dalam menghadapi pelanggaran, tapi tetap humanis dalam memperlakukan masyarakat. Kita tidak hanya ingin dikenal karena mampu melakukan penindakan, Pak, tapi kita ingin dikenal karena mampu mencegah, melindungi, membantu, dan memberikan rasa aman. Pada pendengar radio Jalasifa Jaya Mahe, mari kita bersama-sama menjaga keamanan, khususnya menjaga laut sebagai masa depan bangsa, karena laut yang aman akan memberikan ruang bagi ekonomi untuk tumbuh, untuk nelayan dapat bekerja dengan baik, perdagangan dapat bergerak dengan baik, dan masyarakat bisa hidup dengan sejahtera. Kami kepada seluruh prajurit Jalasena teruslah memberikan pengabdian yang terbaik. Jaga lautnya, lindungi masyarakatnya, tegakkan hukumnya, dan pertahankan kedaulatannya. Kodral 3 akan terus berkomitmen hadir sebagai bagian dari kekuatan TNI Angkatan Laut yang profesional, responsif, dan humanis dalam menjaga keamanan serta kedaulatan maritim. Jalasifa Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Baik, terima kasih untuk bincang-bincang kita Bapak Kolonel Boyopi Hamil. Sukses untuk kegiatannya, selalu diberikan kesehatan karena banyak sekali kegiatan yang semuanya hampir hadir di situ untuk Asop dan Kodera 3. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Asop dan Kodera 3, Kolonel Notlot Boyopi Hamil. Terima kasih Bapak untuk waktunya, kehadiran kita di sini. Dan Jajamers jangan lupa untuk Jajamers yang belum tadi mendengarkan siaran kita di radio frekuensi 107,7 FM, Anda bisa melihat langsung tentunya di YouTube kami di JJM Radio, dan jangan lupa kasih like ya, subscribe-nya, tentunya Anda biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Saya dan juga narasumber pamit mundur. Terima kasih. Salam Jalasifa Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Sampai jumpa.